Ya, jumpa lagi dengan kami, dan ini akan melakukan mengaplikasikan sebuah teknik kemarin, yaitu teknik trendline di call. Kita menangkap akan ada sebuah swap di sini. Dari hampatnya level pipasnya, ini level awalnya dan 3 pipas, ini high pertamanya, ini TL sekundernya, dan ini TL ekstrimnya, dan ternyata harga masih terkurung di antara dan 3 pipas di level di atas TL sekunder dan di bawah TL ekstrim. Jadi di sini untuk swing belum melakukan tindakan, tunggu dulu nanti. Call itu kalau mau naik harus break ini, break trendline ekstrimnya. Kalau mau turun harus break ini. Jadi kalau ini nanti ada sebuah rejeksi, kita akan ambil di sini, dan bila di sini kan ini sudah false break. Jadi kalau nanti di sini akan break, kita tunggu konsolidasinya baru ambil back. Ini untuk call TFH4. Untuk penarikannya itu coba kita lihat di TF bawahnya. Kita langsung jam ke M15, ada apa dengan M15. Oke. Sudah di broken. M5 nya ya, M5 nya ini low nya, ini high nya. Oke, kita tarik di M15 saja, enggak apa-apa. Kita cari low nya dan kita cari high nya. Awalnya kita cari low nya, kita cari high nya. Oke, ketemu. Kita taruh TL sejajarnya di ekstrim low nya, ekstrim low yang dibentuk ini, ekstrim low paling bawah setelah harga reject di high nya. Ini low nya, ini high nya. Extreme low. Extreme low tercipta setelah kita tahu TL sejajarnya di atas. TL sejajarnya ini untuk mengetahui ekstrimnya ini. Oke, kita ke M15. Apa yang terjadi? Harga setelah break ekstrim low nya, harga naik, kita tunggu. Kalau dia nanti
harga mau turun lagi, kita ambil sell. Kalau tidak, kita akan melakukan tindakan di high-nya. Scalping. Dan zona kiri ini sudah di break. Kalau ada sesuatu di sini, apakah gold akan ambil di sini? Mau kemanakah engkau, si besi kuning? Dan toleransi SL-nya berapa? 25 pip. Kita tunggu saja. Akan ke sini. Apa kau akan ke situ? Kita monitor H1. H1 ada trendan yang sejajar dengan black limit yang ditandai dengan TL biru ya. Oke, apa perlu dipertebal? Bisakah untuk acuan? Oke, ya kita tunggu di situ. Ya, time satunya oke. Kita baru melakukan konsolidasi. Kalau dia lepas dari ekstrim low itu kita masuk. Time frame 5 menit. Apakah dia ambil order di base ini? Kayaknya ada sesuatu yang cantik. Ya.
Ternyata besi itu. M5. Ya itulah gunanya TF. Supaya kita tahu dia retestnya retestnya ke atas itu ambil apa, dia misalkan dicek yang merecek apa ya seperti ini trendline-nya sejajar ekstrim, dia di break dan harga itu naik lagi, kita tunggu saja. Ya memang diperlukan kesabaran saudara-saudara kalau mau masuk market. Jadi misalkan RR-nya berapa, misalkan kita nanti kalau pastikan dia break, kita enter di sini dengan 30-an pip dengan 40 pip. Ya volatilitasnya nggak begitu tinggi ya karena masih banyak institusi dunia yang tutup, Bank Holiday. Oke, kita tunggu. Pergantian candle 1 menit. La 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 la. Oke, di break trendline low ekstrim, melakukan konsolidasi, retest, coba dia keluar lagi enggak, kita tunggu 1 menit lagi. Masuk lagi. Menggoda iman ternyata sikel. Ya, 1 candle lagi, break, tunggu 1-2 candle. Silakan kita hitung-hitung lagi, hasilnya sekitar 30 pip. Setelah break mau candle kedua M1. Oke, turunlah sayang, turunlah. Ya. Menit ketiga, oke, persiapan. Kita masuk. Oke. Kita masuk untuk
candle. Setelah break tunggu 2 candle. Jangan lupa taruh SL. SL cukup di atas bis itu saja, sekitar berapa, kita 35 pip ya, kalau ke segini sih. Ya, kita usahakan risk kecil mungkin. SL sekitar mana ya, ya 30-an 5 pip. Sini oke, terus akankah dia mau mengetes trendline low ekstrim ini, ataukah dia akan kembali ke bis ambil order tersisa? I don't know. Oke. Kita pasang take profitnya TP. Ya, TP kita siapkan. Sementara di sini saja dulu. Apakah dia akan masuk lagi? Ya, break, retest, break. Oke. Ya, yang penting pasang SL, jangan serakah, karena ya harus tahu kondisinya apa, kita lagi ngapain. Kita harus swing ya, targetnya swing kalau intraday ataupun scalping seperti ini ya. Wajar. Kita cari ekspektasi TP. Sambil menunggu
running. Oke. Ternyata harga tidak balik lagi. Sebenarnya saya berharap harga kembali lagi. Ya itulah market, kalau seakan-akan menggoda kita, kalau dia disuruh balik malah 14 ya. Ada saja, yang penting kuasai. Ini petasi TP awalnya, horizontal line biru. Kita mengacu ke H4-nya, ke HTP. Sambil menunggu akan kami jelaskan dari H4-nya. Apakah akan kembali ya, kembali ke level entry kita, kembali ke level entry kita. Oke, dan ternyata dia tes kembali. Biarin aja. Ya kalau menyikapi scalping itu, kalau lihat candle itu dinikmati saja, jangan dirasakan emang jantungnya gitu. Nikmati saja, ya memang seninya di situ. Iyalah dia mau kemana, yang penting SL sudah dikasih, SL ya SL, TP ya TP. Biarlah dia berjalan dengan rule-nya dia sendiri. Kita nggak bisa atur-atur market, hanya bisa menganalisa. Dia masuk lagi, close candle-nya. Masih main-main di trend line low ekstrim. Mau buat apa si besi kuning ini? Menggoda, kalau kita akan entry lagi. Kita tunggu apa yang akan dia bikin di M5.
Satu menit lagi. Satu menit lagi. Kita lihat M1-nya gimana. Ya, berhasil di reject. M1-nya dia naik, berhasil di reject kah? Atau akan lanjut ke atas maksudnya. Kalau lanjut ke atas ya siap-siap SL itu aja. Tunggu pergantian candle lagi. Ada sesuatu yang menarik kawan-kawan. Sekuritasnya ini ya, kalau ambil opsi di sini hasilnya harus di atas trendline sejajar, di atas trendline yang menarik rata-rata harga dari low ke high-nya. Kalau kita akan ambil order di daerah-daerah dalam sebuah bis itu jadi SL-nya tidak seperti SL ini, harus di atasnya, karena validasinya tetap di maksimal di trendline atas itu untuk skala M15, M5 dan M1. Oke, coba ya, namanya dagang kita mau cari untung maksimal dengan resiko yang sedikit. Masuk, kalau masuklah, kalau turun ya turunlah. Jadi kalau mau entry lagi malah jangan di saat harga di tengah-tengah ini, kita tunggu harga yang paling enak lah, paling bisa memberi untung kita banyak dengan resiko yang minim. Oke, kita tarik PO di sini. Ini sebuah black limit kecil dan kayaknya belum diambil. Ternyata turun lagi. Dia turun lagi, hanya keluar masuk di TL extreme low-nya. Oke, kita pasang saja PO di atas. Semoga kejemput, kalau nggak kejemput berarti yang bawah ini out. 14 aja dulu. Sell limit. Oke, pas persisikan tempatnya, oke, kita hitung resikonya harus di atas trendline. Ya, kita 30-an 5, 30-an 5, 38, 1/1 lebih. Saya nggak ingin meresikokan di sini.
Oke, biar dulu dia mau buat apa. Oke, sudah running lagi. Ya, biarin, kita atur saja SL dulu 18 SLPO nya entah kejemput dan tidak kejemput. Dibudayakan seperti itu, jangan gegabah. SL kalau nanti lupa dipasang walaupun harga masih jauh ya, sekitar 30-an 36 ya, kita ke level 35 saja. Oke, untuk TP sementara disamakan saja. Copy, paste sel ini. Yap. Ya. Akankah langsung turun atau naik? Ambil sel limit atau mencium SL kita, biarin, itu yang penting sudah kita analisa. Oke. Ini sebelumnya langkah-langkah awal kita analisa dengan teknik yang kita share kemarin di YouTube teman trading, yaitu The Power of Trendline. Kita aplikasikan banyak teknik di situ, yaitu teknik mengukur sebuah momentum dengan trend sejajar dan teknik 3 pipas, yang mana juga untuk mengukur kekuatan harga itu. Ya, nanti kita jelaskan, awal mulanya kita analisa. Tak rokok dulu. Mau kemanakah kamu? Ke SL atau ke TP ku? Oke, kawan-kawan ya. Jadi pertama, ini tak hapus dulu. Hapus dulu ya. Tak suruh dia transmigrasi ke awan dulu. Oke. Ini langkah-langkah awalnya, kita mulai dari time frame 4. Di sini kita lihat kita akan menentukan titik level awal untuk menarik sebuah trendline di saat market mengalami swap. Jadi ini swap mulai dari tren turun ke reversal naik. Seperti yang kita katakan kemarin di dalam video itu, memang kalau Anda indikasi fase break ini memang dalam waktu dekat itu memang akan ada reverse, dan ini terbukti ada fase break di sini. Tidak lama dia reversal, walaupun dia turun lagi tapi berhasil membuat high yang lebih tinggi dari high awal reversalnya. Oke.
Pertama-tama apa yang kita lakukan, kita sudah mengetahui titik awalnya ini. Pertama kita tarik trendline dari titik awalnya ini untuk menjadi acuan 3 trendline berikutnya. Di sini, bukan di sini, di sini. Ini hack yang diciptakan pertama setelah level awal. Oke, kita ganti garisnya, ganti break. Oke, sip, 1. Terus ini terjadi fase break. Jadi kenapa kita nggak tarik tanda itu di hack ini, di shadownya ini? Nggak, sana SOP-nya gini. Selama dia tutup candlenya, close candlenya masih tidak di bawah trendline, itu berarti TL ini masih valid. Ini candle itu dia tutupnya di bawah. Oke, setelah dia naik, dia close candlenya tetap di bawah trendline. Oke, berarti masih valid. Terus kita tarik trendline kedua, kemana kan gitu. Setelah kita tarik pertama, kita tarik ke high kedua. Kita tarik ke high kedua. Ini high keduanya. Oke, bukan ini, yang ini, karena ini lebih tinggi dari ini. Oke, kita tarik ke sini, shadow to shadow kalau ada shadow. Oke, terus yang terakhir kita tarik, karena sesuai namanya trendline 3 kipas, kita tarik hack yang dibentuk lagi, hack yang ekstrim yang dibentuk lagi setelah TL kedua. Oke, di sini kita jelaskan. Yang pertama ini trendline awal, pesnya, ini trendline sekundernya, dan ini trendline ekstrimnya. Di sini itu harga itu setelah naik break trendline awalnya, ditahan trendline sekundernya dan turun breakout lagi dan mencoba kembali retest dan naik, membentuk naik baru di mana kita tarik sebagai TL ekstrimnya. Setelah itu harga dipentalkan, reject ke bawah dan naik. Di sini masih terkungkung di dua level ini antara trendline ekstrim dan trendline sekundernya. Jadi nanti pada kedepannya gold akan naik setelah dia break ini. Dia akan naik. Kenaikannya sampai mana? Ya, kita cari level-level yang sesuai dengan PA-nya. Itu sebaliknya kalau dia akan turun kan gitu. Kalau dia akan turun dalam, dia harus break sekundernya. Targetnya kemana? Target maksimalnya dia akan mengejar trendline sekunder ini. Trendline awal, bukan sekunder. Kalau dia mau turun harus ngebreak trendline sekunder dan mengejar trendline awal. Tapi di dalam PA sendiri di sini ada base yang mungkin ini akan menjadi targetnya. Jadi kalau nanti kita sell ya CP di sini kan gitu. Kalau mau B ya konfirmasi dulu di sini karena masih ada trendline sekunder ini. Itulah kira-kira dari H4-nya. Terus kedua kita aplikasi lagi yang seperti di dalam video yang kita upload kemarin. Kita tarik pertama-tama, kita cari skala level setelah dia betul-betul reverse.
betul-betul ada pembalikan tren dari turun ke naik. Kita cari low-nya mana. Nah, ini low-nya. Ini low-nya IT buy di sini. Setelah harga itu dilempar ke bawah, dia buy di sini, dan ini beteng terakhirnya. Oke, sekiranya begitu. Terus dia menciptakan high-nya ini untuk bahan kita tarik trendline dari low-nya sampai high-nya. Oke, bukan basic ya. Kalau basic itu dari low ke higher low atau high ke high berikutnya. Jadi kalau basic itu kan nariknya gini. Nah, nariknya gini. Enggak, ini trendline yang pakai metode sejajar ekstrim itu nariknya dari harga terendah sampai swing tertinggi yang diciptakan. Oke, setelah itu kita monitor. Setelah kita tarik dari low ke high itu, mana low ekstrim yang dibuat harga dan menembus TL dari high ke low itu. Ini kita temukan ini. Oke, kita temukan ini dan kita geser ini yang sejajar. Ini namanya trendline sejajar. Kita geser di low, nya betul-betul shadownya. Oke, kita pastikan ya betul-betul di shadownya yang terendah. Jadi gold itu mempunyai dua clue yang jelas di sini. Jadi di level ini, di level itu ada level singgungan, persilangan atau persinggungan di antara dua jenis trendline yang berbeda. Kan ini kan. Oke, di situ di satu sisi itu level trendline sekundernya 3 kipas, di sisi lain itu level low ekstrimnya trendline sejajar. Jadi gold ini nanti validasinya di situ, konfirmasinya mau buy atau sell itu di situ. Itu akan menjadi tahanan yang mungkin bisa menahan harga. Kalau jebol ya nanti kita prepare untuk sell. Itulah sebuah level konfirmasi. Jadi level konfirmasi itu bukan level entry. Oke, terus kita kembali lagi ke TFM 15. Apa yang dibuat harga dan ternyata harga malah naik lagi. Akankah menghampiri PO kita? Ya, semoga. Kita tunggu saja. Ya, harga naik lagi. Begitu hebatnya garis ekstrim low, trendline ekstrim low M15 itu hanya dilewati atas bawah beberapa candle itu. Ya kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 1 jam 15 menit hanya main-main di situ kawan-kawan. Ya itulah, kita diberikan kesabaran. Kalau kita nggak sabar itu kita akan sell terus. Kita tunggu saja di atas kalau mau sell. Mungkinkah akan ambil PO? I don't know lagi. Ya, kita tunggu saja. Untuk
ekspektasi TP-nya. Ini yang merah bawah ini kan sebenarnya TL ekstrimnya 4. Nah ini TL ekstrimnya 4. Apa mungkin bisa diganti warna biar untuk membedakan. Tuh. Oke. Ini karena sangat penting label ini, dengan bersilangan dengan label sekunder. Kita lihat di TFT di mana ya, betul ini labelnya. Nah memang di sini kalau secara PA ada apa di sini. Kita juga akan take profit di sekitaran label-label tersebut. Ini label extreme low trend dan sejajar H4. Nah, KTP di situ saja. Sepertinya enggak jadi menghampiri PO kita, dan PO itu akan file kalau sudah sampai target. Jadi kita cukup di situ saja. Oke. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan. Akankah dia kembali? Ya, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan. Ada tamu. Oke, nanti kita update lagi. Sampai jumpa.